Salam jumpa. Pada video kali ini, kita masih tetap membahas mengenai analisis data kualitatif menggunakan software Envivo. Nah, pada video kali ini, secara khusus, saya akan membahas mengenai analisis sebuah undang-undang yang beberapa waktu lalu itu sempat menjadi kontroversi, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini oleh pemerintah dan beberapa kalangan dianggap sebagai undang-undang yang bisa menguntungkan pekerja atau buruh. Tetapi oleh beberapa kalangan yang lain mengatakan bahwa justru undang-undang ini merugikan pekerja atau buruh. Nah, kita akan menganalisis apakah betul undang-undang ini menguntungkan pekerja atau buruh atau justru merugikan. Nah, analisis kita pada video kali ini hanya terbatas pada kata-kata yang sering muncul di dalam undang-undang ini. Jadi yang akan kita analisis itu terbatas pada kata-kata yang sering muncul di dalam undang-undang. Nah, biasanya sesuatu yang sering muncul itu adalah sesuatu yang kita anggap penting, yang kita anggap penting, makanya dia akan sering muncul, entah itu di dalam ungkapan kita atau di dalam tulisan kita. Nah, oleh karena itu, maka kita akan menganalisis kata-kata apa saja yang sering muncul di dalam undang-undang ini, dan apakah kata buruh atau kata pekerja itu juga sering muncul di dalam undang-undang ini. Nah, karena dari analisis kita, kalau kata buruh atau pekerja itu sering muncul di dalam undang-undang ini, maka buruh atau pekerja itu dianggap sebagai yang penting, dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga akan sering muncul atau sering diungkapkan gitu. Nah, kita akan menganalisisnya. Nah, di sini saya sudah punya ini Undang-Undang Cipta Kerjanya yang sudah saya download, lalu kemudian saya import ke dalam software Envivo. Nah, sudah saya ini, lalu kemudian kita akan mulai menganalisis kata-kata yang sering muncul di dalam undang-undang ini. Nah, di sini saya menggunakan word frekuensi. Nah, di word frekuensi ini, defaultnya dia itu untuk display words-nya itu adalah 1000. Jadi nanti akan muncul 1000 kata, 1000 kata yang sering muncul. Nah, lalu minimum length atau jumlah huruf dari kata itu adalah 3. Nah, ini defaultnya Nah, tetapi saya akan menggunakan display word-nya itu 100 saja supaya nanti hanya ada 100 kata yang akan muncul. Nah, lalu saya juga sudah membuat stop words untuk kata-kata tertentu. Jadi kata-kata tertentu itu tidak akan muncul di hasil analisis, karena menurut saya kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak terlalu penting untuk dimunculkan gitu. Karena juga tidak punya makna apa-apa. Misalnya kata sambung, lalu kata apa lagi? Kata sambung, misalnya kata tetapi, dan, ini, itu. Nah, itu kan kata-kata yang tidak terlalu penting untuk dimunculkan karena tidak memiliki makna apa-apa gitu. Nah, ini saya sudah pilihkan beberapa kata yang saya anggap tidak terlalu penting untuk dimunculkan. Nah, ini sudah Nah, ini sudah beberapa kata. Lalu saya klik OK.
Nah, ini sudah. Lalu kemudian saya pilih ini filenya. Nah, lalu saya run query. Nah, sudah muncul ya 100 kata yang sering muncul. Nah, dari 100 kata ini, kata pasal itu yang paling banyak muncul ya, 5.296 kali. Lalu kata ayat dimaksud. Nah, lalu kita cari apakah ada kata pekerja. Nah, ternyata kata pekerja atau kata buruh ya, dari 100 kata ini tidak ada sama sekali kata pekerja atau buruh ya. Dari 100 kata ini, bayangkan, tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada sama sekali. Nah, 100 kata yang terakhir itu adalah kata presidennya. Mungkin ini maksudnya presiden. Nah, itu muncul sebanyak 236 kali. Ya, muncul sebanyak 236 kali kata presiden, atau kata yang ke-100 ya, yang sering muncul itu adalah kata presiden sebanyak 236 kali. Nah, dari 100 kata ini sama sekali tidak ada kata pekerja atau buruh yang muncul ya. Nah, itu menunjukkan bahwa buruh atau pekerja ya, dari segi kata-kata yang sering muncul ya, kata buruh dan kata pekerja itu bukan merupakan kata yang penting untuk untuk ditulis atau diungkapkan di dalam undang-undang ini. Kira-kira seperti itu ya, kalau kita mau secara kasarnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tahu kira-kira kata buruh atau pekerja itu ada atau tidak ya dalam undang-undang ini. Buruh. Nah, ini saya ketikkan, saya pakai text search. Saya ketik kata buruh, lalu saya pilih ini, oke. Lalu run query. Nah, ternyata kata buruh ini ada. Nah, dia muncul sebanyak 115 kali. Artinya memang kata buruh itu tidak masuk di dalam 100 kata yang sering muncul. Karena kita lihat kata yang ke-100 saja itu ada. Itu adalah kata presiden dan dia muncul sebanyak 236 kali. Sedangkan kata buruh itu hanya muncul sebanyak 115 kali. Nah, lalu kata pekerja ya. Nah, itu muncul sebanyak 173 kali. Juga tidak masuk di dalam 100 kata yang sering muncul, karena kata presiden sebagai kata yang ke-100 yang sering muncul itu munculnya sebanyak 236 kali. Sangat jauh dengan kata pekerja yang hanya muncul sebanyak 173 kali. Atau kata buruh yang muncul sebanyak 115 kali. Sedangkan kita lihat undang-undang ini itu memiliki 1187 halaman. 1187 halaman. Dari 1187 halaman ini, kita bayangkan ya, kata buruh itu hanya muncul sebanyak 115 kali. Nah, kita lihat dari 1187 halaman ini ya, itu kata pertama yang sering muncul itu adalah kata pasal sebanyak 5.296 kali. Artinya kata pasal ini muncul lebih banyak dari jumlah halaman dari undang-undang ini. Nah, atau misalnya kata usaha ya, usaha itu muncul sebanyak 1399 kali, lebih banyak dari jumlah halaman undang-undang ini. Berarti kata usaha ini merupakan kata yang penting gitu untuk dimasukkan. Lalu kata pajak 1261 kali, berarti kata pajak ini adalah kata yang penting untuk dimasukkan. Nah, itu. Lalu kata ketentuan juga sebanyak 2178 kali, berarti kata ketentuan itu bukan kata yang penting untuk dimasukkan. Lalu ada kata peraturan. Nah, jadi walaupun kata buruh atau pekerja itu ada, tetapi
kata-kata itu hanya muncul sebanyak 115 kali atau 172 kali ya. Nah, bahkan tidak masuk di dalam 100 kata yang sering muncul. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kata buruh atau kata pekerja itu tidak terlalu penting ya, kalau secara kasarnya itu tidak terlalu penting untuk diungkapkan atau ditulis di dalam undang-undang ini. Nah, dari situ juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya sebenarnya undang-undang ini itu bukan merupakan undang-undang yang dibuat untuk menguntungkan pihak buruh atau pekerja sebenarnya. Sehingga wajar jika undang-undang ini menjadi kontroversi, karena beberapa kalangan mengatakan memang undang-undang ini tidak menguntungkan pihak pekerja. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.